Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan Islam, sehat dan iman, kesempatan hingga hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menerang, yang telah memberikan petunjuk kepada kita, dengan kata lain minazulumati ilan nur. Baik, kultum pada kesempatan ini mengenai tentang peran mahasiswa dalam penyebaran virus corona atau COVID-19, di mana mahasiswa sendiri sangat berperan penting ya dalam penyebaran COVID-19, karena kita tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah, walaupun pemerintah bisa menghandle semuanya. Tetapi jika mahasiswa tidak bergerak juga, maka pemerintah juga akan kewalahan, karena kita sebagai mahasiswa sangat-sangat dibutuhkan oleh yang namanya negara maupun oleh masyarakat ya. Sebelum kita bergerak dunia perkampusan, kita juga mulailah dari diri kita sendiri untuk menjadi warga yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, kreatif dan pemimpin. Nah, ketika kita sudah memiliki kesadaran yang tinggi, maka kita juga akan menerapkan yang namanya protokol kesehatan dalam diri kita. Setelah kita menerapkan protokol kesehatan pada diri kita, selanjutnya kita akan menerapkannya di lingkungan keluarga kita. Setelah di lingkungan keluarga, maka kita akan bergerak di masyarakat kita. Setelah kita bergerak di masyarakat kita, maka kita bergerak ke wilayah-wilayah yang lain. Contohnya seperti kita bergerak di sebuah organisasi kita. Nah, setelah kita bergerak di sebuah organisasi kita, maka kita bergerak juga di bidang universitas. Ya, setelah kita bergerak di universitas, maka kita juga bisa bergerak di bidang kabupaten kita. Itu sangat dibutuhkan ya dalam penyebaran corona tersebut. Maksudnya itu dalam mencegah penyebaran COVID-19 atau virus corona tersebut, di mana kita sendiri, di mana mahasiswa dan termasuk kita walaupun bukan mahasiswa, mungkin nantinya gimana sih caranya kita memanfaatkan sesuatu yang bersifat sepele namun dampaknya besar bagi masyarakat. Nah, contohnya kita memanfaatkan media sosial. Apa sih? Kita kan cuman sekedar memberikan foto gitu kepada mahasiswa, atau kita memposting ya pencegahan COVID-19, atau memberikan kata-kata semangat bagi yang terkena oleh dampaknya. Itu juga sangat bisa untuk sangat bisa dalam mencegah penyebaran virus corona. Selain kita juga sebagai mahasiswa, selain kita hanya sekedar memberikan sekedar memposting dan kemudian kita memberikan kata-kata kiasan kepada atau kata-kata semangat bagi yang terkena dampaknya, kita juga sebagai mahasiswa juga harus mau bergerak untuk terjun langsung kepada dunia masyarakat. Jangan hanya sekedar di dunia sosial media, di mana kita di dunia masyarakat atau di masyarakat kita, contohnya itu kita memberikan mereka sembako, kemudian memberikan mereka memberikan mereka masker, kemudian memberikan mereka hand sanitizer. Maka dengan seperti itu mahasiswa sangat membantu pemerintah untuk mencegah yang namanya COVID-19. Bukan berarti pemerintah tidak bisa menghandle semuanya ya, tetapi pemerintah juga sangat-sangat membutuhkan bantuan dari kita supaya mereka juga sadar, dan supaya masyarakat juga sadar dan mau untuk yang namanya mencegah penyebaran COVID-19, karena hanya mahasiswa yang bisa langsung terjun di lingkungannya, yang sangat menguasai yang namanya lingkungan masyarakatnya tersendiri.
Mungkin aktivitas di sosial media itu tergolong hanya sekedar, mungkin aktivitas ini terlihat sepele ya, tetapi kegiatan media sosial ini sangat membantu ya, dan memberikan pengaruh yang cukup besar untuk melakukan hal-hal yang sama seperti yang kita lakukan. Contohnya menerapkan protokol kesehatan. Maka dengan kita bermain sosmed dan selalu memberikan arahan atau memberikan motivasi atau memberikan sebuah dorongan untuk dalam pencegahan COVID-19 tersebut, maka masyarakat juga secara tidak langsung akan mengikuti apa yang kita posting gitu. Dan masyarakat juga akan mulai sadar gitu bahwa virus corona ini bukan virus main-main lagi gitu. Ataupun mungkin mahasiswa juga bisa menjadi relawan ya, relawan kemanusiaan yang terjun langsung ke lapangan gitu. Maksudnya itu ya menjadi relawan lah, yang memberikan donasi, yang memberikan bantuan logistik berupa berupa masker, hand sanitizer, ataupun berupa sembako ya. Jadi ketika mahasiswa sudah bergerak, maka eh, masyarakat juga akan masyarakat juga akan mendengarkan apa yang diucapkan oleh mahasiswa, karena mereka sudah percaya bahwa anak-anak mahasiswa itu adalah anak-anak yang sudah yang sudah terdidik lah, yang tidak mungkin juga mereka memberikan informasi yang tidak benar. Nah, seperti itu ya. Sekian dari saya. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada khilaf atau salah ucap oleh diri saya, maka itu turunnya dari diri saya sendiri, itu keluarnya dari diri saya sendiri, karena manusia tidak luput dari salah dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.